Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Senang sekali Ibu pada pagi hari ini berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat menjalankan belajar jarak jauh. Sebelum masuk ke pembelajaran, memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita kali ini akan mempelajari sistem produksi produk usaha. Sebelum ke materi, perkenankan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Kiki Reni Citraeni, guru produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas bab 5, sistem produksi produk usaha. Nah, ini indikator dan kompetensi dasar yang hendak kita capai di dalam pelajaran kita kali ini. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang belum masuk ke dalam kelas kita ini? Sepertinya sudah semua ya? Sudah semua masuk ya? Semua hadir ya KM ya? Ya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Kita itu harus berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif itu merupakan energi yang luar biasa. Jadi, marilah kita selalu berpikir positif agar selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Kaitannya berpikir positif dengan mapel kita, materi kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan itu harus berpikir mudah. Jadi seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita lihat dulu tayangan video YouTube. Apakah sudah terlihat? Tayangan videonya sudah terlihat, Nak? Suara? Sound systemnya? Ada? Ya, terima kasih. Sudah, Bu. Sudah. Nah, dari tayangan video ini disimpulkan. Coba Ayu simpulkan, Nak. Ibu Ayu, Bu. Iya, boleh simpulkan yuk. Kesimpulan tayangan video tersebut, shop atau pos pada perusahaan yang dengan standar-standar yang menjadi acuannya. Iya, bagus sekali Ayu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pelajari materinya. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, kita uji dulu kemampuan pengetahuan kalian. Nih, dari 3 pertanyaan ini, siapa yang mau menjawab? Ega, mau mencoba? Boleh Ayu Ibu lagi? Ayu, Bu. Iya, boleh yuk. Nomor Ya, 1, Bu. boleh. Apa yang dimaksud dengan manajemen produksi? Manajemen produksi merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Iya, bagus sekali Ayu. Manajemen produksi yaitu supaya semua kegiatan itu dapat tercapai. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Nah, nih pengertian manajemen produksi. Nah, merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, beberapa ahli menjelaskan pengertian manajemen produksi. Nah, coba siapa yang mau membacakan? Terlihat? Apakah jaringannya bagus di sana, Nak? Terdengar suara Ibu kah? Jelas, Bu. Beberapa ahli menjelaskan pengertian manajemen produksi. Yang pertama, manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan
mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, sumber daya bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Ya, selanjutnya. Menurut Heiser dan Ryder. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Ya. Terakhir, menurut Irham Fahmi. Yang ketiga, menjalankan produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh cara pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas fungsi manajemen produksi. Nah, ini menurut Sofyan Al-Sauri, itu fungsi manajemen produksi terdapat atau dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu adalah pengaitan dan pengorganisasian kegiatan produksi yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu. Yang kedua, proses pengelolaan. Proses pengelolaan ini adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengelola masukan atau input. Nah, pada proses ini sangat penting karena untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Yang ketiga, jasa penunjang. Sarana yang diperlukan untuk penetapan dan metode yang digunakan agar proses pengelolaan itu berjalan sempurna, lancar, secara efektif, dan efisien. Nah, yang keempat, pengendalian atau pengawasan. Merupakan fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi itu proses pembuatan atau pengembangan produk baru. Di sini terdiri atas 5 langkah. Yaitu 1. Pencarian gagasan, 2. Seleksi produk, 3. Desain produk pendahuluan, 4. Pengujian produk, dan desain akhir. Di sini pencarian gagasan itu adalah kita mencari gagasan produk baru yang berupa kebutuhan dan keinginan para konsumen atau berasal dari observasi produk atau dari pendapat penyalur atau juga para pesaing seperti itu ya. Seleksi produk ini adalah langkah untuk menyaring gagasan-gagasan yang terbentuk atau yang tidak sesuai, harus diseleksi. Desain produk ini kita atau sebuah perusahaan melakukan desain awal dari gagasan-gagasan yang telah dikembangkan. Nah, pengujian produk di sini melakukan pengujian terhadap prototipe yang berfokus pada uji pasar dan kemampuan teknis. Nah, terakhir desain akhir. Dalam tahap desain ini di mana dapat mengetahui hal-hal yang masih harus perlu diperbaiki dalam desain akhir tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah standar operating procedure. Menurut Cipto Atmoko, SOP itu suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilai kinerja. Nah, ini manfaatnya, manfaat SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi. Yang kedua, pembantu staf menjadi lebih mandiri, meningkatkan akuntabilitas, menciptakan ukuran standar, dan menciptakan bahan-bahan training.
Selanjutnya, cara membuat SOP. Cara membuat SOP ini yang pertama membuat susunan kerja. Nah, di sini untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Merencanakan alur proses. Jadi prosesnya bagaimana dalam pembuatan sebuah produk. Nah, lakukan wawancara ini adalah ketika kita tidak bisa sebuah pekerjaan, maka akan melakukan pertanyaan atau wawancara terhadap pegawai yang sudah senior atau yang sudah paham mengenai proses dari pekerjaan tersebut. Nah, dari wawancara itu lalu ditulis dan dibahas dan disosialisasikan untuk dipekerjakan. Kalau belum paham, nanti diadakan pelatihan, yaitu pelatihan untuk pegawai baru dalam membuat SOP ini. Setelah itu dievaluasi. Jadi SOP ini dievaluasi berkaitan menyangkut hal harus apa yang ditambahkan dan yang dihilangkan. Siapa yang mau bertanya? Hindari, Bu. Iya, boleh, Win. Apa saja tahap dalam membuat SOP? Ada lagi atau mau dijawab dulu? Silakan dijawab. Ya, silakan Intan. Tahap dalam membuat SOP: 1. Menentukan jenis alur dan kerjanya. 2. Menggambarkan dalam bentuk bagan. 3. Menulis. Yang lain, pertanyaan yang lain? Ibu, Ya, silakan. jelaskan tahap SOP yang dimaksud dengan menuliskan dalam bentuk uraian. Ya, yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Sherly. Tahap SOP menuliskan dalam bentuk uraian, yaitu membuat uraian yang terperinci untuk setiap bagan atau alur kerja. Yang lain, ada yang lain? Yang lainnya? Ya, Bu. Bagaimana menetapkan alur kerja SOP? Ya, siapa yang mau menanggapinya? 5, Bu. Silakan, Ima. Alur kerja SOP. 1. Menetapkan bahan baku yang akan digunakan. 2. Membuat desain. 3. Memulai pengerjaan. Iya, dari pertanyaan teman-teman kalian, coba disimpulkan. Ibu. Ya, silakan. Ya. Kesimpulan SOP atau POS merupakan suatu pedoman untuk melakukan tugas pekerjaan. Ya, betul sekali. Bagus. Jadi, SOP itu adalah untuk membuat alur pekerjaan itu semakin mudah. Untuk lebih jelasnya, kalian jawab ini, jawab post test ini, jawaban yang kalian sudah ketahui dari materi kita kali ini, kalian tulis kembali di buku catatan kalian, lalu kalian foto dan kirim ke WA Ibu secara pribadi ya. Silakan, Ibu kasih kesempatan, kasih Ibu waktu 5 menit ya. Nah, kalau sudah, ini adalah link modul sama link LKPD dan link evaluasi yang telah Ibu share di Google Classroom yang untuk kalian kerjakan. Jadi pengerjaan LKPD dan evaluasi itu kalian harus download link modul dulu ya. Buka link modul, di-download dulu modul-modulnya, lalu bisa mengerjakan LKPD dan evaluasi. Ini modulnya ya, modul LK, modulnya. LKPD yang akan kalian kerjakan. LKPD-nya terlihat? Belum? Ya, sebentar. Ini sudah terlihat LKPD-nya? Ini di dalam LKPD ini nanti kalian ada untuk sendiri dan juga kelompok ya. Yang harus kalian kerjakan LKPD-nya dan juga evaluasi yaitu ada di
link Google Classroom. Nih linknya ya. Linknya tuh, kelihatan linknya? Nih. Nih link evaluasi yang akan kalian kerjakan. Link evaluasi dan ini link Google Classroom-nya yang ada di Google Classroom. Nah, selanjutnya dalam pelajaran ini adakah yang masih belum dipahami? Jadi kesimpulannya dari materi kita kali ini apa? Coba. Siapa Fahni, yang? Bu. Ya, silakan Fahni. Kesimpulan SOP atau POS adalah merupakan suatu pedoman untuk melakukan tugas pekerjaan. Ya, betul sekali. Jadi, ya, kita simpulkan materi kita kali ini adalah manajemen produksi merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam manajemen produksi itu ada perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi itu adalah proses pembuatan atau pengembangan produk baru. Nah, dan yang terakhir adalah standar operating procedure. Itu merupakan kebutuhan untuk menstandarisasikan proses kerja menjadi lebih profesional. Itu kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Ya. Lalu untuk memperjelas materi kita kali ini, kalian mengerjakan LKPD dan evaluasinya. Ibu tunggu LKPD itu pada pertemuan berikutnya, berarti minggu depan. Nah, kalau evaluasi, Ibu tunggu 1 jam dari sekarang. Kalian linknya sudah ada di Google Classroom. Kalian buka Google Classroom-nya. Ibu tunggu 1 jam dari sekarang pengerjaannya. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu. Jadi intinya materi sistem produksi produk usaha itu dalam kegiatan sehari-hari kita bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berada di dalam rumah, pekerjaan-pekerjaan kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai seorang pelajar, berarti standar operating prosedurnya adalah ketika kalian melakukan sebuah pekerjaan rumah. Nah, apa dulu yang harus didahulukan? Pekerjaan apa yang harus didahulukan? Antara pekerjaan rumah dengan tugas-tugas sekolah. Seperti itu dalam aplikasinya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, aplikasinya ke dalam dunia kerja, standar operating procedure ini adalah ketika kalian terjun ke dunia kerja, dunia nyata, setelah kalian lulus sekolah, maka kalian akan mengetahui pekerjaan mana yang harus lebih diutamakan dan pekerjaan mana yang harus ditunda. Artinya kayak gitu. Tahu mana yang dahulu, mana yang harus didahulukan. Itu seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi?
Kalau tidak ada, karena waktu Ibu sudah habis, ada lagi pelajaran yang lain. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, kita membahas mengenai kepuasan pelanggan, ya. Jadi nanti dibaca-baca modulnya sama buku paketnya, yaitu bab 6. Kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Windari. Silakan Windari dipimpin doa untuk menutup pelajaran kita kali ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.